Pernah nggak sih kamu ngelempar dadu pas kamu lagi main monopoli bareng teman-teman kamu? Atau mungkin kamu lagi ngelempar koin dan kamu mungkin nanya ke diri kamu sendiri, ini kemungkinan kalau misalnya nunjukin bagian yang gambar atau yang nomor tuh gimana sih caranya? Ya sebenarnya hal-hal kayak itu tuh kelihatannya kayak acak atau random ya. Cuman sebenarnya ada cara buat ngitungnya loh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Riana Dayusmayana dengan NPM 2108 102 326 dan rekan saya Rizky Lukman dengan NPM 2108 102 372. Dan pada video ini kita akan menjelaskan tentang peluang bersyarat versus peluang bebas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke peluang bersyarat dan peluang bebas, aku mau ngejelasin nih tentang apa sih peluang tuh. Nah, peluang itu adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan sesuatu akan terjadi dengan nilai antara 0 yang artinya mustahil untuk terjadi sampai 1 yaitu pasti akan terjadi. Nah, ini nih rumusnya. Kalau misalnya dibaca, ya ini rumusnya itu peluang A sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan per jumlah semua kejadian yang mungkin. Nah, ada beberapa nih contohnya. Ya, sebenarnya nggak beberapa sih. Ada dua nih contohnya yang aku bakal jelasin sekarang. Yang pertama itu ada koin. Nah, koin itu kan ada dua sisi ya. Yang pertama itu ada koin sisi gambar dan koin sisi angka. Nah, kalau misalnya kita ngelempar koin tersebut, ya cuman ada dua kemungkinan nih, sisi koin yang mendarat akan menunjukkan gambar atau angka. Artinya apa tuh? Nah, artinya itu peluang munculnya sisi koin angka atau gambar yaitu sama-sama 50% atau 0,5. Selain koin juga ada dadu. Nah, dadu itu akan menunjukkan salah satu sisi dari keenam sisinya. Nah, peluang munculnya sisi dadu dengan angka 1 itu adalah 1 dari 6 kejadian atau 1,66 karena sisi dadu itu ada 6. Nah, sekarang kan udah tahu ya tentang apa itu peluang pada dasarnya. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang peluang bersyarat nih. Nah, jadi apa sih peluang bersyarat tuh? Peluang bersyarat adalah peluang dari suatu kejadian A terjadi dengan asumsi kejadian B sudah terjadi. Waduh, apaan tuh maksudnya? Simpelnya, coba kamu bayangin deh, ada kejadian A dan kejadian B. Nah, misalnya, kejadian A merupakan syarat untuk kejadian B terjadi. Jadi, kalau mau kejadian B terjadi, kejadian A itu harus terjadi terlebih dahulu. Nah, ini nih rumus peluang bersyarat. Dibacanya gimana sih? Nah, dibacanya gini guys. Peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan peluang kejadian A irisan kejadian B per peluang kejadian A. Nah, itu tuh rumusnya. Nah, sekarang gimana nih contohnya? Nah, ada nih contoh satunya. Misalkan dalam sebuah kelas ada 30 siswa, 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Dari 18 siswa laki-laki ada 10 orang yang suka matematika dan dari 12 siswa perempuan ada 8 nih yang suka matematika. Jika dipilih satu siswa secara acak dan diketahui bahwa siswa tersebut adalah perempuan, berapakah peluang bahwa siswa tersebut suka matematika? Nah, kalau misalnya dimasukin ke rumusnya, jumlah siswa perempuan itu kan ada 12 ya. Dan jumlah perempuan yang suka matematika itu ada 8. Nah, kalau misalnya dimasukin ke rumus, peluang siswa yang suka matematika atau perempuan itu sama dengan jumlah perempuan yang suka matematika per jumlah perempuan. Kalau misalnya dimasukin nomornya sama dengan 8 per 12. Dan kalau misalnya dibulatkan menjadi 2 per 3. Selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya kita akan membahas peluang bebas. Lagi-lagi nih kamu nanya, peluang bebas itu apa sih? Nah, oke aku jelasin. Peluang bebas adalah 2 atau lebih kejadian di mana kalau terjadinya satu kejadian tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian lainnya. Ah, masih nggak ngerti. Maksudnya gimana nih bang? Nah, maksudnya tuh kalau peluang terjadinya kejadian A
tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya. Nah, ini nih rumusnya guys. Kalau dibaca gimana nih? Ya, seperti biasa kamu menanyakan. Nah, gini nih cara bacanya. Peluang A irisan B sama dengan peluang terjadinya kejadian A dikali peluang terjadinya kejadian B. Bang, gimana nih? Masih nggak ngerti? Ada contohnya nggak? Nah, ada nih. Misalkan ya, kamu itu melakukan 2 percobaan secara bersamaan. Yang pertama itu kamu melempar koin, yang hasilnya itu pasti antara angka atau gambar. Dan yang kedua itu kamu mengambil satu kartu dari setumpuk 52 kartu remi. Nah, kejadiannya ada 2 nih. Kejadian A, munculnya gambar pada koin, dan kejadian B, kartu yang diambil adalah kartu hati. Nah, kedua kejadian ini kan gak ada hubungannya ya. Hasil lemparan koin ini gak ada hubungannya nih sama kita ngambil kartu di tumpukan remi. Nah, jadi kejadian A dan B adalah kejadian bebas. Kalau misalnya dimasukkan ke rumus, peluang A itu adalah setengah karena hanya ada 2 sisi nih koin kan. Ada gambar dan angka. Sedangkan peluang B itu 13/52. Dan kalau misalnya dibulatkan menjadi 1/4. Dan kalau misalnya dimasukkan ke rumus, yaitu peluang A irisan B sama dengan setengah kali 1/4. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 1/8. Mungkin saya cukupkan untuk video kali ini penjelasan tentang peluang bebas dan peluang bersyarat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kesalahan dalam pemateriannya, karena saya juga masih mahasiswa ya, jadi mohon maaf. Ya, mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.